Jadi dia nyetir jauh-jauh dari Quebec ke Toronto 7 jam untuk menghadiri pernikahan kami karena mama aku sama anak-anakku nggak bisa datang. Kebetulan anak udah keburu sekolah kan. Terus juga mama aku berhalangan, jadi aku yang wakilin. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Pasca divonis kanker, Nunung ceritakan kondisi kesehatan terkini. Pelawak Nunung Sri Mulat akan menjalani kemoterapi terakhirnya pada Senin 14 Agustus 2023. Kemoterapi rutin dilakukan Nunung Sri Mulat sebagai salah satu upaya menyembuhkan diri setelah divonis menderita kanker. Proses kemoterapi yang dilakukan Nunung Sri Mulat pada hari ini adalah kemoterapi kelima. Setelah menjalani 4 kali kemoterapi, kesehatan Nunung Sri Mulat mulai terasa ada perubahan yang semakin baik. Dokter menyampaikan bahwa sudah tidak ada penyebaran sel kanker dalam tubuh Nunung Sri Mulat. Nunung pun terus mengucapkan rasa syukurnya. Sebelumnya diketahui Nunung Sri Mulat menderita kanker dari stadium 1 menuju ke 2. Awalnya Nunung ketakutan untuk menjalani kemoterapi karena khawatir rambutnya akan habis. Namun Nunung pun akhirnya memberanikan diri memeriksakan dirinya ke dokter dan menjalani kemoterapi. Saat ini Nunung diketahui botak setelah menjalani kemoterapi. Ia pun berharap kesehatannya kembali pulih seperti sedia kala. Masih nyambung. Terus aku pengen banget es kelapa muda, kan masih di tempat masih di ruang observasi kan belum boleh. Nanti kalau udah balik ke kamar, nunggu berapa hari lagi baru boleh nanti minum es kelapa muda. Ya udahlah. Terus habis pulang dari rumah sakit itu aku nggak langsung pulang ke rumah, aku ke tempat es kelapa muda di pinggir jalan. Udah aduh rasanya itu udah bener-bener cuman itu aja. Jadi habis siuman itu nyambung sama sebelum operasi gitu. Kok bisa ya, aku juga heran loh. Jadi sebelum operasi itu pengen banget es kelapa muda karena kan haus karena puasa kan. Wih, ini minum es kelapa muda enak banget. Jadi habis siuman itu nyambung. Ternyata memang belum boleh kan, masih di tempat itu observasi kan. Itu enggak ada perbedaan belum sih sekarang setelah operasi? Udah, alhamdulillah ya. Kan dokter sendiri juga udah besok pas hari Senin besok ini kemo terakhir. Dokter udah bilang, "Mbak," dan alhamdulillah dari dokter bedahnya juga kemarin waktu operasi alhamdulillah tidak ada penyebaran kemana-mana kan. Yang dioperasikan di daerah sini untuk melihat kelenjar sini, terus ada yang benjolan yang di bawah. Jadi udah diambil semua, alhamdulillah tidak ada penyebaran kemana-mana. Alhamdulillah. Jadi ada 2 luka operasi berarti ya? Mana? Ada 2 sini sama dua sayatan. Dua sayatan. Dua sayatan. 2 kali operasi. Jadi dua sayat sini ini untuk melihat kelenjar kita yang di ketiak itu biasanya kan yang ada penyebaran. Ternyata alhamdulillah dokter bilang nggak ada penyebaran. Terus bagian onkologi itu bilang nggak ada penyebaran. Bagian ini loh kemo, yang bagian dokter kemonya. Kalau penyebaran. Berita selanjutnya datang dari penyanyi tanah air Mahalini yang bikin penonton menangis gara-gara lagu hitsnya. Jebolan Indonesian Idol Season 10 Mahalini Raharja mengguncang panggung festival musik The Sounds Project Vol 6 yang bertajuk Heaven of Music pada Minggu 13 Agustus 2023. Menjadi pembuka di panggung utama The Sounds Project, Mahalini membawakan beberapa lagu hits miliknya seperti Sisa Rasa, Melawan Restu hingga Sial. Meski cuaca sangat cerah, para penggemar tidak kehilangan semangat untuk menyaksikan aksi panggung dari penyanyi cantik asal Bali tersebut. Kekasih dari Rizky Febian pun tampak mengenakan outfit kece berwarna biru, dilengkapi dengan kacamata warna hitam yang membuat sang penyanyi tampak menawan.
Ya, seperti diketahui Rizky Febian dan Mahalini sama-sama mengisi festival musik tahunan di hari yang sama. Terus tadi kan ada lagu yang lagunya Unmesh kamu cover dari yang lagunya Sendu jadi hype beat gitu kayak gitu. Gimana sih lihatnya? Iya, lihat penontonnya juga ikut-ikutan jingkrak-jingkrakan. Ya seru banget sih tentunya. Tadi aku ngeliat mereka juga antusiasnya heboh banget gitu, biar nggak aku terlalu bawa galau semua, jadi aku bawain isu lagu kan sebenarnya ya melo banget enggak kan, cuman ya biar aku lagi flow songnya, jadi aku bawain itu dan mereka juga senang banget juga. Pokoknya terima kasih banyak. Persiapan khusus gak sih maksudnya mengubah aransemen yang dari yang asli di panggung kamu jadiin berbeda? Menurut aku mau bawain lagu orang itu, menurut aku harus versi berbeda sih, maksudnya biar nggak sama seperti penyanyi aslinya gitu. Walaupun ya bukan lagu kita juga, tapi mau nggak mau kita harus punya versi yang berbeda biar orang juga bisa melihat bahwa aku nyanyi lagu Ames gitu, lagu Ape jadi lagu Ape gitu, jadi ada versi lagunya gitu. Tadi juga interaksi sama penontonnya banyak ya Mahal ini di tengah-tengah lagu ngobrol juga kayak gitu untuk menciptakan chemistry apa gimana Mahal ini? Iya itu biar ngebawa flow-nya misal dari lagu yang ceritanya apa ke apa biar lebih terbawa gitu. Jadi mungkin nggak semua orang ngerasain feel lagu aku kan, cuman kan beberapa pasti ada tuh. Jadi pasti berbeda-beda. Jadi setiap lagu aku ngasih flow yang berbeda. Setiap lagu ada kesempatan ngomong, aku ceritain lagunya, aku ceritain gimana. Jadi biar lebih dapat aja perasaan penontonnya gitu. Oke. Terakhir untuk riders Mahal ini sendiri buat manggung apa sih? Riders aku itu maunya seger-seger, buah. Kabar selanjutnya datang dari Dewi Rezer yang siap menikah untuk kedua kalinya di Kanada. Dewi Rezer membeberkan alasannya melangsungkan pernikahan dengan Ethan Allen di Kanada dan bukan di Indonesia. Keduanya memilih tidak melangsungkan pernikahan di Indonesia lantaran beberapa faktor. Dan salah satunya, proses pernikahan di Kanada lebih mudah daripada di Indonesia. Alasan kedua, Dewi Rezer mempertimbangkan usia kedua orang tua Ethan yang sudah lanjut dan tidak mungkin melakukan perjalanan jauh ke Indonesia. Meski demikian, Dewi Rezer berjanji bakal menggelar resepsi di Indonesia. Keduanya memilih Pulau Dewata sebagai saksi kebahagiaan mereka. Tidak dalam waktu dekat, Dewi dan Ethan bakal melangsungkan resepsinya di tahun 2024 mendatang. Iya. Kalau aku kerja selama 4 bulan atau 6 bulan, dia kan liburnya juga banyak. Jadi dia yang datang kunjungin aku gitu. Seperti itu sih. Tapi yang paling berat itu waktu Covid, soalnya border ditutup berapa tahun lebih ya? Setahun setengah kita nggak ketemu. Jadi itu yang paling berat sih. Dan semenjak saat itu kita memutuskan untuk ya jangan berpisah lagi. Memutuskan untuk menikah di Kanada mungkin kenapa Kak? Faktor apa ya? Kenapa kita memutuskan nikah di Kanada? Ya mungkin soalnya lebih gampang. Lebih gampang prosesnya, terus juga orang tuanya Ethan kan udah tua juga. Jadi kalau mereka semua harus terbang ke sini kan 24 jam di perjalanan, kasihan ya gitu. Dan sebenarnya Dewi punya keluarga di Kanada juga. Jadi biar gampang. Lagian di Indonesia kan I can always make something gitu. Kita bikin resepsi lagi nanti untuk keluargaku, anak-anakku dan teman-teman terdekat. Ya kita juga undang keluarga yang di Kanada. Mudah-mudahan bisa datang ya. Iya. Pilihannya di Bali kenapa? Aku suka Bali. Iya, saya dulu tinggal di sana 8 tahun. Iya, Ethan juga tinggal di Bali 8 tahun. Kita ketemu di Bali terus juga. Ya, itu tempat beruntung. Iya, it's a lucky place cenah dia, kata dia. Memilih untuk Ya, kabar selanjutnya datang dari Raline Shah yang tak takut untuk berinteraksi dengan hewan peliharaan. Artis Raline Shah kerap kali membagikan kegiatan-kegiatannya bersama binatang. Kecintaannya pada binatang membuat Miss Indonesia 2008 itu turut memeriahkan acara gathering antar peliharaan dengan pemilik bersama pets kita di event Pet Shop di Let's Have a Pause on Sunday at Stavia Fasa.
Saking cintanya dengan hewan, Relin mengimbau untuk para pemilik peliharaan agar menjaga dengan baik hewan peliharaannya. Meski menyukai hewan peliharaan, artis berusia 38 tahun itu pun enggan untuk memilikinya. Pasalnya, ia tak punya banyak waktu untuk memberikan perhatian dan juga kasih sayang. Saat acara berlangsung, Relin kerap kali berinteraksi dengan hewan peliharaan anjing dengan beraneka ragam jenis. Kemampuannya bisa berinteraksi dengan hewan sebagai bentuk empati sesama makhluk hidup. Baik, beri attention ya, perhatian, kebutuhannya terpenuhi, dan kita juga sensitif kebutuhan dia itu apa di setiap harinya ya, setiap harinya. Karolin sendiri ada piara anjing atau seperti apa gitu? Adik saya ada piara chow-chow. Kalau saya nggak sempet soalnya banyak banyak traveling, banyak kerjaan di mana-mana, jadi mobilitas tinggi, takut nanti anjingnya nggak dikasih perhatian. Itu kan kecintaan Karolin terhadap hewan peliharaan kayak dibuktiin kayak sekarang bisa komunikasi dengan hewan. Itu mungkin akhirnya bisa seperti itu seperti apa kan? Komunikasi dengan hewan. Jadi gosip lagi saya bisa komunikasi dengan hewan. Kayaknya kalau kita manusia kan juga makhluk hidup ya. Yeah. Jadi kalau kita tambah melatih sadar baik kita dan kita sensitif, ya kita bisa empatis bukan hanya sama manusia tapi sama binatang juga, sama alam juga. Semuanya itu harus dijaga silaturahminya sama semua makhluk hidup ya. Jadi mungkin saya baca-baca pikiran anjing itu imajinasi saya aja sih. Lihat dari gerak-gerik anjingnya, kayak dia bisa natap muka kita nggak, dia trauma nggak, dia takut ditinggal nanti. Tapi pada akhirnya semua manusia sama kayak makhluk hidup lain, nggak mau ditinggal, mau diperhatikan, mau diberikan kasih sayang, pastinya harus diberikan respect ya, dihormati juga. Makanya saya selalu mengingatkan teman-teman, kita harus saling menghormati apapun. Kabar terakhir datang dari Michelle Joan yang siap bangun biduk rumah tangga bersama sang kekasih. Pemain sinetron dan film Michelle Joan mengakui sudah memiliki kekasih hingga siap untuk membangun rumah tangga. Kekasih Michelle Joan itu bukan dari kalangan selebritas. Namun, Michelle belum akan naik ke pelaminan dalam waktu dekat lantaran banyak hal yang harus disiapkan. Sejauh ini, Michelle Joan sudah mendapatkan restu menikah dari keluarga. Walaupun siap menikah, Michelle jarang mengunggah foto kekasihnya di akun media sosial. Ia lebih sering membagikan momen saat sedang bekerja atau melakukan hobi saja daripada pamer mesra dengan pacarnya di media sosial. Saat ini, Michelle Joan memilih tetap sabar untuk menantikan datangnya hari bahagia itu. Ini kan pre-love gitu ya kayak, tapi sebelumnya ada buka online kah atau memang? Doain juga nih, dia baru mulai berkarir, semoga kedepannya bisa sukses juga. Jadi harapan aku sih Indonesia bisa terus maju, terus berkembang. Ya itu. Kalau dari Kak Michelle sendiri, dari kecil sampai sekarang ada kenangan-kenangan apa sih gitu? 17-an? Iya. Lomba lah waktu sekolah, itu seneng banget sih Pak 17. Karena aku cukup jiwa kompetitif ya, jadi kalau misalkan lomba tuh antar kelas tuh bawaannya tuh kayak gue harus senang gitu. Jadi ya seneng aja sih, apalagi juga bisa kumpul satu kelas gitu kan, bisa saling mendorong push satu sama lain. Terus banyak juga pasti kan perlombaan-perlombaan yang dilakukan secara berkelompok, itu tuh seru banget. Tapi ada kenangan perlombaan yang nggak dilupain sama Kak Michelle? Di Indonesia gitu, merasa bangga juga. Kayak dulu waktu kecil cuma bisa ngelihat kayak kalau liburan keluar baru ada MRT, sekarang Indonesia punya MRT. Terus kayak sistem, ya itulah transportasi umum udah lebih baik dibanding dulu. Kayaknya dulu sulit banget ya, tapi sekarang tuh udah mulai lebih teratur semuanya juga. Dan apa namanya, kalau dulu mungkin transportasi umum tuh yang Tapi biasanya hal paling simpel menurut kakak gitu untuk menunjukkan jiwa nasionalis kita gitu untuk didoakan aja. Sudah ada kak calon? Sudah ada. Sudah ada perbincangan ke arah sana kakak atau seperti apa? Iya, didoain aja. Bukan dunia entertain. Bukan. Atau orang tua ada desakan nggak kak? Oh, enggak ada sih. Tapi ya kemarin sebelum mamaku meninggal, mamaku kan udah ketemu dan mamaku suka juga sama dia, sayang juga. Jadi ya itu adalah salah satu aspek penting lah buat aku, apalagi yang namanya orang tua
Bapak udah nggak ada, tapi aku sayang juga sama dia ya. Bener-bener bisa menjalani yang ini sama orang ini karena kan ini soalnya kayak pasangan terakhir yang mama lihat gitu. Iya, doain aja makanya. Kalau papaku sih nggak ada masalah, papaku selalu support dan papaku selalu. Kenapa masih belum berani? Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan berita terkini artis hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.